Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 2303420049. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Islam Aplikatif dengan dosen pengampu Dr. Zaim El Mubarok MAG. Insya Allah dalam video ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, perkembangan Islam yang ada di Indonesia, kemudian bentuk-bentuk atau model-model Islam yang ada di Indonesia, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau opini dari saya pribadi berdasarkan jurnal yang saya baca mengenai model atau bentuk Islam yang cocok diterapkan di Indonesia. Langsung saja kita akan membahas yang pertama, yakni perkembangan Islam di Indonesia. Pasca kemerdekaan Indonesia, setidaknya ada dua gerakan Islam yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah gerakan NII, yang mana itu singkatan dari Negara Islam Indonesia. Gerakan ini terbentuk akibat dari sakit hati beberapa pihak yang terjadi pada saat vacuum of power di Republik Indonesia. Kemudian golongan yang kedua adalah juga muncul gerakan DITII, yang mana itu adalah singkatan dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Kemudian yang dimaksud Darul Islam ini di sini mungkin secara harfiah bisa diartikan sebagai rumah dari agama Islam, seperti itu. Kemudian di dalam satu jurnal yang saya baca, setidaknya ada 3 golongan atau 3 bentuk Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu golongan atau bentuk fundamentalis, yang mana mereka ini ingin menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia sebagaimana yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW pada 1400 tahun yang lalu. Tetapi mereka pada golongan fundamentalis ini, mereka tidak segan-segan memilih jalan kekerasan untuk mencapai tujuan tersebut, yang pada akhirnya mereka tidak dapat mewujudkan wajah Islam yang ramah dan juga bersahabat. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan substantif. Nah, golongan ini ingin menghadirkan wajah Islam sebagai nilai-nilai yang dapat berkolaborasi, yang dapat berbaur, yang dapat beradaptasi dengan budaya lokal, seperti itu. Nah, di golongan yang kedua ini mereka lebih condong kepada nilai-nilai substansinya, bukan kepada fisik dari budaya itu sendiri. Nah, ada nih golongan yang ketiga, yakni menengahi dari dua golongan tersebut, yakni tadi ya golongan fundamentalis dan juga substantif. Nah, mereka ini mengatakan bahwa ada sisi Islam yang literal yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga tidak menafikan kalau ada beberapa hal-hal substantif yang bersifat substansi yang mereka adaptasi atau mereka ambil kesimpulannya atau fatwanya dari beberapa konteks di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita juga mengenal istilah Islam Nusantara. Kata Nusantara ini, frasa Nusantara ini lebih merupakan kepada kata sifat, bukan yang lingkungan gitu. Jadi berbeda dengan Islam Nusantara dengan Islam di Nusantara. Kalau Nusantara pada frase yang kedua itu lebih kepada lingkungan. Jadi kalau yang pertama itu bersifat yang Nusantara. Nah, maksudnya apa Islam Nusantara ini? Islam Nusantara itu Islam dengan keberagaman corak, warna, kekhasan, keunikan dari budaya Nusantara. Nah, menurut Zainul Milal, Islam Nusantara ini adalah Islam yang ramah, yang terbuka, yang komprehensif atau menyeluruh, dan berpotensi memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah bangsa dan negara ini. Nah, karena saking dinamis dan bersahabatnya Islam Nusantara ini, kemudian pada akhirnya mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi memberikan kasih sayang bagi seluruh alam. Mereka-mereka yang menerapkan Islam sebagai rahmat pada alam semesta ini, mereka akan lebih banyak merangkul, kemudian membina. Ketika menyampaikan kebaikan, mereka memakai hati dan insya Allah akan sampai kepada ke hati lagi. Kemudian mereka juga
memberi pemahaman dengan hikmah, bukan dengan pemaksaan, seperti itu. Nah, dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan menurut pendapat saya, Islam yang cocok atau bentuk Islam yang cocok diterapkan di Indonesia adalah bentuk yang ketiga tadi, golongan yang ketiga, yang mana menengahi antara golongan fundamentalis dan juga golongan substantif. Jadi Islam itu diterapkan secara literal di beberapa hal, tapi dalam konteks-konteks tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan konteksnya. Jadi bukan hanya tekstual, tapi juga kontekstual, sehingga apapun yang disampaikan itu bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan kekerasan, tetapi dengan cara yang ramah, dengan hikmah, dengan kebaikan, seperti itu. Mungkin kesimpulan dari saya hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.